Mau somai gak Pak? Wah, boleh banget nih. Aduh. Pak Denny. Pernah ketemu nih. Pak Dero ya? Bukan. Nurdin. Nurdin Empak ya? Wah, kebetulan nih saya Ini kita mau makan dulu nih. makan dulu. Makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kerasa somai. Pak, kita mau podcast ternyata. Oh iya. Podcast ya? Oke. Halo teman-teman, balik lagi di Ngobras. Kali ini ada somai nih. Dua lagi somai. Ini kayak sangat natural ya. Ternyata di setting, Pak. Oh, ini udah settingan ya? Settingan. Orang jangan bilang-bilang. Aduh, kacau. Kacau. Orang mah jangan dibilangin. Terus gimana ya? Terus. Teman-teman, Ngobras kali ini kita sudah kedatangan teman kita. Boleh diperkenalkan dulu, Pak? Silahkan. Makan dulu. Makan ya? Oke. Pak. Ayo dong, tanya lagi dong. Sampai, Pak. Jadi Mas Denny ini asli mana, Mas? Ini mau jawaban serius apa bercandaan ya? Ya, 50-50 lah. Apa sih ini? Ketawa-ketawa aja. Oke. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Denny Purnama. Saya asalnya dari Lampung ya, perantau. Jadi Lampung Selatan. Di mana tepatnya itu, Pak? Di daerah Tanggamus, pesisir Tanggamus ya, di daerah Tanggamus. Jadi saya lahir dan besar itu di sana gitu. SD di SD di sana. Jadi SD itu di Lampung, namanya bukan SD, kalau saya itu apa tuh? MI, Madrasah Oh Ibtidaiyah. iya, MI, Islami. Berbahasa Islami dong. Oh, gitu. iya. Jadi Madrasah Ibtidaiyah. Terus SMP-nya MTS. MTS. Oh, MTS juga. MTS-nya di Nurul Falah juga, sama di satu naungan Yayasan Nurul Falah, dan SMK-nya pun di situ juga. Oh, SMK bukan MA ya. Bukan. Iya, Jadi SMK. kebetulan saya itu angkatan murid pertama di SMK tersebut. Gitu. Mas Denny ini mahasiswa Unpam juga kan? Ya iyalah. Masa mahasiswa? Oh, no. Mana tuh? Oh, no jauh. Oh, no, jauh ya. Ya iyalah, saya alhamdulillah mahasiswa dari Universitas Pamulang dan sekarang sudah semester 8 ya. Ya. Semester 8 alhamdulillah. Ya walaupun belum skripsi, nikmatin dulu dah menyelesaikan pembelajaran ini. Berarti tetap semangat teman-teman. Harus. Walaupun belum sempro tapi Harus. tetap makan somai. Tetap makan somai dulu. Tapi Mas Denny ini pertama kali kan dari Lampung ke Jakarta ini, ya kita kan masih di Jabodetabek lah. Kapan tuh pertama kali memutuskan untuk merantau? Saya tuh merantau ke sini tuh nggak diniatin. Gak diniatin ya? Nggak diniatin sama sekali. Karena saat itu tiba-tiba orang tua saya itu memberikan saya tiket, zaman dulu itu tiket Damri ya. Sekarang juga masih ada ya. Tak ada sekarang Damri. Tiket Damri. Dan saya suruh berangkat. Nah, modal saya itu cuma dikasih nomor telepon keponakan dari bokap ya. Oh, berarti sepupu. Iya. Sepupu. Keponakan dari bokap. Dikasih nomor telepon itu, jadi sama ibu saya itu suruh dihubungin nih. Setelah kamu datang ke Jakarta, dulu saya turunnya di Gambir. Dan itu pertama kali saya ngeliat Monas. Wah, pertama kali. Iya, pertama kali saya ngeliat Monas. Wah, gila itu ya. Gila, luar Tadinya biasa. saya ngeliat itu di TV ya. Di TV ya. Pas ngeliat. Ini pertama kali banget ke Jakarta ya? Iya, pertama kali 2012. 2012 ya. Jadi lulus sekolah. Nah, teman-teman, lulusnya 2012. Jangan dibilangin. Terlihat tentu. Aduh, kacau. Jadi pas saya ngeliat bola saya agak terpukau gitu kan. Namanya ya? orang kampung nih, Ya. orang kampung terus datang ke Jakarta ya Ya. kan. Wah, gila Monas.
ternyata kayak gini yang ada TV-TV itu. TV gitu. kan dulu Iya, tahunya kan. tahunya di TV. Pas itu, dan alhamdulillah saya dijemput sama sepupu ya. Iya. Dijemput sama sepupu saya dan bekerja. Itu kan 2012, berarti selang berapa tahun itu? Berarti 8, 9 tahun ya. Jangan dihitung-hitung itunya. Enggak, maksudnya 9 tahun memutuskan tuh masuk kuliah jurusan sastra apa? Faktornya tuh. Berawal dari kegelisahan. Gelisah ya. Jadi Gundah nggak? kerasa guna-gulan. Terlalu natural ketawanya bangsa. Ini boleh Boleh. pindahin ke plastik nggak sih? Boleh. Biar enak. Kan lebih enakan gini. Ya, pindahin ke plastik aja boleh, minta tolong ya. Siap. Abangnya soalnya mau pergi. Pindahin ke plastik dulu. Abangnya mau pergi, Pak? Iya. 2 rius nih. Bayarnya berapa ya? Oh, dibayarin sama tim kreatif. Luar bioskop. Emang tim kreatif kita tuh keren-keren ya? Yoi. Oke. Terus. Tadi kenapa memutuskan untuk masuk sastra? Nah, itu dia. Jadi berawal dari kegelisahan saya di perantauan. Jadi saya itu beberapa kali pindah kerja, terus beberapa kali juga pulang kampung Ya. dan memutuskan untuk tidak bekerja gitu. Dan beberapa kali juga saya merasakan ada di titik, bisa dibilang apa ya, kalau zaman sekarang itu titik nol lah. Nol banget. Titik nol dalam diri ya, dalam jiwa gitu, kayak tujuannya mau ngapain gitu. Saya ini tujuan mau ngapain ya? Ke Tangerang salah, ke Jakarta juga salah. Terus pulang kampung lebih salah lagi. Salah. Gitu loh. Jadi nah, kegelisahan itulah akhirnya terkumpul dan tiba-tiba langsung meledak. Nah, di situ ketika saya berangkat lagi ke sini, saya niatkan. Saya nggak peduli dengan umur saya seberapa, saya nggak peduli orang berbicara, wah telat nih kuliahnya, masuk kuliahnya telat dan sebagainya. Saya nggak peduli itu dan saya hiraukan itu, bahwasanya mencari pendidikan itu tidak ada yang kata terlambat. Gitu. Kenapa yang dipilih sastra Indonesia? Tadinya saya itu mau ngambil fakultas hukum. Tadinya karena teman saya yang yang nganter saya waktu daftar itu dia lulusan Unpam juga. Tapi nah, dia fakultas hukum. Wah, hujan nih bro nih, gimana nih? Iya ya, hujan ya. Waduh. Gimana nih? Gak apa-apa, lanjutin aja. Lanjutin aja kali ya. Aja ya udahlah. Gaskeun. Ntar habis selesai podcast langsung sakit. Lapar tuh, kru ente lapar tuh. Terus setelah saya pertimbangan akhirnya kliknya Gede ini. Kliknya di sastra ya. Di sastra. Udahlah sastra aja karena memang saya juga seneng di dunia di dunia seni gitu. Iya kan, seni sama sastra tuh dekat ya. Ya nggak terlalu jauh banget dah gitu. Kayak gitu. Ini maaf ya saya giniin ya karena lagi hujan. Terus gimana? Pindah nggak nih kita nih? Kayaknya kalau mau pindah susah juga ya. Udah nggak apa-apa lah, gini aja. Wah, hujan ini Pak, gede ini. Enggak. Yang gede itu ketakutan kamu doang. Iya ya. Aduh. Ya. Terus? Apalagi tadi? Oh iya. Udah masuk sastra karena tadinya mau ngambil hukum. Ya, tadinya mau ngambil sastra hukum, terus udahlah saya ngambil sastra Indonesia aja karena memang saya juga senang di sastra gitu kan. Berbicara soal sastra, karena kan kita kali ini ngobrasnya bukan Pak Gio yang hostnya, tapi saya. Jadi kali ini mau bahas novel apa kita, bro? Wah, langsung ke novel nih? Langsung. Waduh, ngeri banget nih. Jadi ini, yang saya pilih itu memang agak sedikit berat ya. Novel ini untuk saya baca keseluruhan dan alhamdulillah sudah terselesaikan. Ya, walaupun saya bacanya nggak bisa intens tiap hari ya, karena memang terhalang oleh kerjaan. Jadi kayak sehari ini saya baca berapa lembar, terus besok berapa lembar doang gitu loh, nggak intens. Kadang selang berapa hari gitu kan, ada kerjaan di luar kota gitu kan, terus lombel nggak ke bawah. Jadi nggak terlalu intens banget. Jadi banyak yang isinya ini sebagian maksudnya agak-agak yang lupa, makanya saya tuh selalu catat di mana poin-poin yang memang yang penting lah gitu, saya catat gitu dari sisi novel ini gitu, biar nggak lupa. Gede gitu. banget ini mani Pak, aduh. Terus gimana lagi? Gimana? Wah.
Ini gimana nih tim kreatif nih? Mau dilanjutin nggak nih? Gimana nih tim kreatif nih? Hah? Semangat yuk, host sama tamu. Enggak, bukan gitu masalahnya, kita sakit ini. Ada asuransi tetap. Ada ya? Ada. Aduh. Ini Pindah ke sana kali Pak, tuh enak tuh. Ini bangku masih sama hujan sih, sama-sama hujan. sama-sama ya. Oke, dijeda dulu kali ya. Kita pindah tempat dulu, dijeda dulu. Oke, Nggak usah dijeda, langsung ikutin aja Pak. nggak apa-apa, dijeda dulu aja. Lah nggak natural dong. Nah teman-teman, kita pindah tempat karena hujan. Aduh. Aduh. Bikin konten di pinggir jalan kayak gini Yoi, resikonya ya. Resiko Cuaca ini nggak bisa ya, tebak gitu resiko ya. cuaca. Ricky bukan? Apa tuh Ricky? Ricky cuaca. Ya jatuh. Tadi kita sampai mana Pak? Sampai ini ya. Antum tadi katanya memilih sastra. Enggak lah, sampai ini antum udah nanya ini. Oh udah nanya novel. Novel, Ya, ya. ya. Jadi nih, saya lanjutin yang tadi ya. Iya, boleh. Jadi Boleh. Coba saya lihat. Wah, judulnya Cantik Itu Luka nih, teman-teman. Cantik Itu Luka ya. kita ketan. Oh, terlalu kedeketan. dekat, terlalu Nah, dekat, terlalu dekat. Ini ya. Silakan dibahas, Bro. Oke. Jadi luar biasanya itu Cantik Itu Luka itu saya seneng dari cover. Yang Cover pertama, ya? yang pertama saya lihat dari covernya Dia ya. teman-teman. pink-pink begitu ya, menarik. Bukan masalah warnanya. Oh, bukan. Si cover Cantik Itu Luka ini dia menggambarkan dari isi. Isi. Iya, Apa tuh? Dia menggambarkan dari isi yang pertama, dia itu ada di sini ada apa sih? Anjing. Ya. Terus ada wanita nih. Wanita Iya. sedang berdiri nih. Dia mau dimangsa sama anjing kan. Anjing. Wanita. Anjingnya mana nih anjingnya? Ini yang anjingnya yang di sini. Oh, yang di situ. Di sini, bukan di sini. Terus ada orang yang sedang berkelahi Ah, di sini, berkelahi. ya kan? Di sini ada orang yang... Lagu Oma. Dalam aku berkelahi. Aduh, saya nggak dong lagi. Nanti dulu di sini. Oh iya. Ini ada orang yang berkelahi dan juga ada orang yang sedang di dalam sampan. Ya, di dalam sampan Ini penuh berdua. filosofi pasti nih. Nah, itu dia. Jadi luar biasanya Eka Kurniawan ini membuat cover. Ini kan cover yang terbarunya. Iya. Jadi cover yang terbaru ini luar biasa banyak yang menyukai. Iya. Dan sayangnya saya nggak dapet yang hardcover. Sebenarnya ada yang yang hardcover. edisi hardcover tuh ada. Udah lebih keren banget. Kayak skripsi kan. Jadi hardcover dia lebih keren banget. Saya tuh alhamdulillah saya nggak dapet Nah, dapet si alhamdulillah hardcovernya nggak dapet, gitu. ya. Jadi ini isinya itu luar biasa ya. Jadi dari covernya aja dia menggambarkan dari isi cerita. Iya. Gitu. Apa nih korelasinya Korelasi dengan apa tuh? dari filosofi yang Bapak tadi sebutkan? Jadi gini, si cover ini banyak menceritakan tentang isi. Jadi lebih ke ini sih. Ini ya. Ya boleh silakan dibuka Ya. dulu. Jadi mohon maaf ya. Jadi saya memang orangnya agak lupaan ya. Agak karena lupaan. memang banyak juga kerjaan yang Oh saya kerja juga bro? Ya iyalah, saya kan perantau. Oh aduh, ngambil reguler C berarti. Iya betul sekali. Teman-teman kalau Anda mau sambil kerja sambil kuliah ngambil jurusan sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Reguler CS. Nah, itu. itu dia. Jadi memang poin-poin dari isi naskah ini saya catat. Takutnya saya lupa karena ya itu tadilah pikiran saya terbagi-bagi Iya. oleh kerjaan. Tidak bisa dipungkiri kita Iya. otak manusia itu bukan Pentium 4 ya. Pentium 4 Apalagi ya. Core Air 7 sekarang Air gitu ya. 9, Air 9. Jadi gini. Nah, Eka Kurniawan ini jadi saya menjelaskan Eka Kurniawan dulu ya. Ya itu masih saudaraan bukan sama teman saya ada Asrul namanya. Bukan. Beda. Beda. iya. Eka Kurniawan yang ini dengan Eka Kurniawan yang temennya Pasrul beda. Oh beda. Jadi yang ini seorang penyair ya. yang keren banget gitu. Iya. Nah, Cantik Itu Luka ini adalah karyanya Eka Kurniawan yang pertama. Oh pertama banget. Yang pertama. Ini karya yang pertama yang dihasilkan oleh Eka Kurniawan. Jadi halamannya itu ada 505 halaman. Buset, banyak juga ya. Jadi tebalnya itu ada 505 halaman dari si ini, dan ya itu sangat-sangat diapresiasi. Novel karya pertama bisa menghasilkan banyak lembaran. Iya. Dan isi di sini tuh apa ya? Kan ada beberapa karakter di dalam ini. Itu isinya semuanya porsinya sama.
porsinya sama. Porsinya sama. Jadi kayak tokoh utamanya itu ada beberapa. Iya, jadi porsinya sama. Iya. Jadi nggak ada yang terlalu menonjol banget. Iya. Memang walaupun saya spill dulu ya, Spill. di sini yang paling menonjol itu namanya Dewi Ayu. Iya. Jadi tokoh utama dari si novel ini. Nah itu dia. Menceritakan tentang apa ini? Nah itu Silakan. menceritakan tentang banyak Banyak. nanti. Jadi saya menarik ketika mau membaca novel Cantik Itu Luka. Nah ini dia yang jadi apa ya? Yang jadi motivasi saya pengen ngebaca itu. Biasanya cantik itu kan bahagia. Bahagia ini cantik Iya luka kan? ya. Biasanya cantik bahagia, cantik itu euforia, cantik itu anugerah terindah gitu kan. Kok bisa-bisanya Eka Kurniawan ini membuat novel Cantik Itu Luka? Ah, itu. Nah, Filosofi ini itu. jadi acuan saya. Wah, gila sih ini novel gitu. Gila nih. Nah, gini jadi saya sedikit menjelaskan ya. Ya, Jadi yang pertama itu saya mau menjelaskan Eka Kurniawan dulu. Dia lahir itu 28 November 1975. 75 ya. Gitu. Penulis asal Indonesia Tulen asli. Dia menempuh pendidikan itu filsafat. Oh, filsafat. Ilmu filsafat di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Gitu. Di Gajah Mada ya. Iya, dia ilmu filsafat di Gajah Mada, Yogyakarta. Jadi Di Jogja itu. ya. Jadi Eka Kurniawan juga salah satu novel yang menggemparkan kancah internasional ya, bener. Jadi si novel ini itu mendapatkan World Readers Award 2016 yang diselenggarakan di Hong Kong. Di Hong Kong tuh. Gila nggak? Jadi Gila dia ya. mendapatkan penghargaan di Hong Kong ini. Wah, luar biasa ini. Bahkan 30 negara itu ikut menerjemahkan novel ini. Negara mana aja tuh? Negara. Wah, banyak banget. Salah ya. satunya. Salah satunya itu ada Norwegia, Jerman, Polandia, dan lain-lain. Wah, banyak juga Gitu. ya. Jadi 30 bahasa, Iya, iya. 30 bahasa yang menerjemahkan novel ini. Saking menariknya novel ini. Gitu. Jangan-jangan Tibet, Nepal juga ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bangladesh. Jadi terbitnya pertama kali di 2022. Tentu ketika Eka Kurniawan ingin menerbitkan novel ini tidak mudah juga. Tidak mudah. Tidak mudah. Tidak Jadi mudah. banyak halangan dan rintangannya. Jadi ketika kita ingin menyodorkan hasil karya ke penerbit nih, banyak yang menolak juga. Karena faktornya apa tuh? Ya banyak hal lah. Jadi saya ngelihat saya kulik dari sumber-sumber itu tidak menjelaskan secara spesifik ya. Jadi banyak rintangan lah, dalam arti tidak mudah juga untuk menerbitkan novel ini. Hingga suatu ketika ya si novel ini tuh diterbitkan di Yogyakarta ya. Ya, penerbitnya apa tuh? Penerbitnya itu saya nulis di sini ya teman-teman ya. Nah, ada yang menarik nih teman-teman nih. Jadi diterbitkan di Yogyakarta itu sama penerbit Jendela yang berbasis di Yogyakarta. Penerbit Jendela. Oh, namanya Jendela tuh. Penerbit Jendela. Berarti Jadi itu tidak umum juga ya, penerbitan biasanya di Gramedia dan lain-lainnya. Jadi ya kalau sekarang kan di Gramedia bahkan banyak Iya, banget, iya. banyak banget ini. Jadi ketika dia mau menerbitkan itu penerbitnya di Jendela yang ada di Yogyakarta gitu. Nah, kamu tahu nggak kemarin lagi viral banget tuh Wah, Gadis aku nggak Gadis tahu. Kretek. Wah, nggak tahu aku. Film Gadis Kretek. Tahu film kretek abal-abal Ya, kan? Gadis Kretek. Enggak, Gadis Kretek itu loh. Oh, bukan kretek abal-abal. Bukan. Saya kira Kretek itu kretek. saya kira Aduh. gini. Kretek itu bukan kretek. Beda ya? Nah, jadi ternyata si gadis yang nulis Gadis Kretek itu Iya. itu adalah istri dari Eka Kurniawan. Wah, suami istri Keren, ya? novelnya viral. Viral semua Wah, novelnya. luar bioskop. Suami istri. Namanya itu Ratih Kumala. Wah, Ratih Kumala. Nah, Ratih Kumala Kumpulan itu- mahasiswa Lebak, bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Soalnya bukan. ada komunitas Kumala namanya. Iya, Beda bukan. ya? Jadi si Ratih Kumala ini dia istrinya dari Eka Kurniawan. Wah. Gitu. Dan saya juga ketika pas ngelihat biografi dari beliau ini, wah, ternyata dua-duanya ini mempunyai potensi yang luar biasa Luar di dalam biasa, penulisan ya. Ketika mereka menerbitkan suatu karangan mereka nih, Iya. yang memang di sini tuh kebanyakan
fiktif ya, Fiktif. dari si novel ini, apalagi dari dari isinya juga, dari tempat itu fiktif lah di Fiktif sini, semua karena ya? memang Nggak ada BSD gambaran di sini, nggak ada. nggak ada. Nggak ada ya, Ini karangan dari Eka Kurniawan, dari nama-nama tempatnya pun. Oh bener full kayak Iya. dibikin Tapi sedemikian rupa sendiri gitu. Tapi gokilnya si novel ini, walaupun ini fiktif, Iya. ketika kita membaca seolah-olah ini tuh nyata ada di Iya. Indonesia. Kayak ada di sini, tapi di daerah tertentu. Gitu. Kayak ada di Indonesia gitu si novel ini. Apa mungkin Jadi di ada bagian Baduy novel- bukan? Apa? Bagian Baduy bukan? Itu mah Anda. Saya Itu mah Anda. ya. Lanjut. Ya, lanjut ya. Jadi novel ini tuh berisi vulgar, terus absurd. Makanya novel ini sebenarnya dibacanya ini untuk 20 plus. 20, berarti 18 nggak masuk ya? Ini 20 plus. Nih, di sini ada ya. Di sini ada. Jadi memang untuk si pembaca 20 plus ke atas. Karena memang di sini isinya jadi tadinya saya tuh nggak tertarik banget gitu ya. Pas saya baca dari awal, itu pertama aja udah Jadi ini kan si novel tokoh utamanya kan Dewi Ayu. Dewi Ya, Ayu. Dewi Ayu namanya, Dewi Ayu. Ada host bukan? Dewi bukan, itu mah Dewi Sarwati. Ayu Dewi. Ayu Dewi ya. Dewi Ayu, dia ini jablay kalau bahasa sekarang itu, jadul terus banget, Mas. pelacur. Bahasa antum itu menjadul banget, Aduh. jablay. Lonte. Pelacur, lonte yang cantik banget. Cantik banget ya? Iya, si Dewi Ayu ini lonte yang cantik banget. Dia itu mempunyai 4 orang anak. 4 orang Dari hasil kayak gitu. dari hasil. Dari Oh, beberapa orang. Makanya tiap anaknya bisa- beda bapak berarti. ya bisa jadi. Bisa Bisa jadi. Mungkin dari kupingnya bapaknya siapa. Enggak gitu loh konsepnya. Maksudnya kan anaknya 4 itu. Karena memang dia itu menjadi pelacur, Iya, pelacur. Dewi Ayu ini menjadi pelacur ini atas keterpaksaan. Oh, Keterpaksaan dia untuk menjadi bebas. enggak, sorry, Gila. dia dipaksa. Berarti dia lagi ngopi tiba-tiba lacur. Oh enggak. Oh, enggak ya? Dia jadi pada masa itu si Dewi Ayu ini kayak semodel, ini kan masa dari zaman Belanda ke Prancis ya. Iya. Perpindahan dari masa Belanda ke Prancis nih. Nah, dia itu kan di Indonesia kan lagi dijajah Iya. dari zaman itu. Oh, Nah, ini berarti ininya ceritanya di era itu. Iya, ceritanya di era itu. Jadi di era kolonial Belanda. Kolonialisme Terus, berarti iya. ini ya maksudnya ya. Makanya ini unsur-unsur kolonialnya ada juga di sini. Iya. Kayak gitu. Saya bacain dulu ya biar ngurut ya. Iya. Biar ngurut ya. Biar Jadi- ngurut. bukan itu. Hah? Biar berurutan. Antum bisa ya. Gua cemes nih. Jangan dong. Aduh, sampai Ini mana nggak tadi? selesai nih. Sampai mana Ketawa tadi? mulu. Saya mau ngebaca dulu. Oh, boleh. Biar ceritanya itu ngurut. Ya, biar biar teman-teman berurutan. paham ya, teman-teman. Biar teman-teman juga paham ya dari isinya. Jadi teman-teman dengarkan ya. Loh, kenapa saya tiba-tiba Jawa ya? Kan Anda orang Batak. Loh, bukan dong. Jadi jalur ceritanya itu sangat menegaskan ambisi si Eka Kurniawan ya. Jadi kependudukannya itu ya yang saya bilang tadi, perpindahan dari Belanda ke Jepang. Gitu. Dari Belanda ke Jepang pada tahun 1980. 80 Prancis kali. Prancis apa Jepang nih? Jepang, Belanda, Jepang. Jepang, Oh, ya. abis Belanda ke Jepang. Hingga 1980. Oh iya. Jadi dari awal si buku ini, jadi kenapa lebih kayak dibilang absurd dan agak aneh ya. Iya. Bayangin, seorang Dewi Ayu itu muncul bangkit dari kuburnya setelah 21 tahun. Meninggal ya. Iya, setelah Oh. 21 tahun meninggal Ini dia bangkit horor, dari ada kuburnya. horornya apa gimana ini? Kalau menurut saya sih nggak horor ya, Lebih karena di ceritanya itu nggak ditampilkan seperti horor banget. Iya. Nah, jadi ketika beliau ini bangkit dari kuburnya nih selama 21 tahun, jadi beliau itu merasa dia itu maksudnya nggak kayak habis mati 21 tahun. Tapi Nah. ini konsepnya emang fiktif banget ya. Maksudnya Fiktif. kan ini kan kayak nggak nyambung kalau dilogikakan ya. Betul. Tiba-tiba 21 tahun bangkit. 21 tahun loh, Iya, 21 tahun dia bangkit, dan orang-orang di sekitar di kampung itu pada berlarian ketika ngelihat dia. Oh, Ya karena cuma pakai kain kafan, bececelan gitulah.
Tapi enggak begini, enggak. Enggak. Oh, enggak ya. Itu pocong. Pocong ya, beda. Tapi kulitnya dia itu seger. Seger. Kulitnya dia seger, bagus, Wah. enggak seperti yang udah mati lama gitu. Habis minum nutrisari kali ya, bukan? Kayaknya abis minum Maizon deh. Maizon. Sponsor dong, sponsor. Sponsor. Ya. Boleh kalau nggak mau masuk. Jadi, nah hingga suatu ketika dia pulang ke rumahnya, si Dewi Ayu ini, Iya. yang nggak takut ngelihat dia itu cuma ada satu anak. Siapa tuh? Si Cantik namanya. Cantik namanya. Si Cantik. Cantik. Jadi, Dewi Ayu itu mempunyai 4 anak. Nih, Ya. yang pertama itu anaknya itu Alamanda. Dia cantik. Alamanda dia cantik. Yang kedua anaknya Adinda. Adinda. Cantik juga. Nur Apipah bukan? Bukan dong. Beda ya? Iya. Terus yang ketiga namanya Maya Dewi. Maya Dewi. Ya. Ini kayak bis ya, ada bis yang ke Bekasi tuh. Apa ya? Maya Sari. Maya Sari itu. Aduh, capek nih. Nggak ada air, Ya, nggak ada nggak ada air minum lagi. Kopi aja tuh, kopi ada. Jadi yang terakhir ini si Cantik. Nah inilah Cantik. si Cantik ini nih yang menjadi problematika di dalam cerita ini. Berarti ini bisa dibilang Jadi yang si si cantik itu lupa Betul. itu. Berarti. Si Cantik ini enggak sebenarnya. Oh enggak ya? Cantik Salah itu ya. lupa itu ya si Dewi, menceritakan si Dewi Ayu itu. Nah si Cantik ini pas jadi anak yang pertama, kedua, ketiga ini dia normal. Maksudnya di dalam kandungan pun sama Dewi Ayu itu diurusi secara normal, secara wajar lah gitu. Wajar, Dia sangat sayang dengan si jabang bayi yang ada di perutnya. Nah ketika yang keempat ini, yang keempat si Cantik ini, jadi si Dewi Ayu ini dia ingin mencoba untuk membunuhnya. Makanya di dalam novel ini si Dewi Ayu itu kayak meminum alkohol. Yang anak keempat ini. Iya, si Cantik ini meminum alkohol terus. Pokoknya biar si janin ini mati. Biar meninggal. Iya, biar si janin ini mati dan tapi Ternyata ya Tuhan berkehendak lain. Dan dia lahirnya itu sangat ya bukan menjelekan prematur enggak, tapi di dalam cerita itu sangat jelek sekali. Oh, jelek. Sangat jelek sekali. Di dalam cerita, di dalam novel itu dia diceritakan yang si Cantik itu perempuan yang buruk rupa. Oh, iya. Perempuan yang buruk rupa. Jadi apa ya? Pokoknya sangat-sangat jelek ya. Nih, saya di sini saya Ada fotonya nggak? Nggak ada dong. Nggak ada ya. Saya kira ada. Jadi di sini ada juga nih saya iniin karakternya ya, karakter si yang lainnya itu. Maaf ya teman-teman ya. Ya, dimaafkan. Jadi nah ini dia nih. Mana nih? Nanti dulu saya bacain. Jadi itu tadi, untungnya kita karena IQ kita agak-agak rendah, makanya kita harus menulis biar nggak lupa. Bagus, sadar. Jadi gitu, biar nggak lupa. Iya, Ya, makanya ini saya salah tulis satu di sini formula nih. baru ya, Pak ya? Nah, ya. Jadi yang pertama itu Alamanda. Alamanda itu dinikahi oleh pria yang memperkosanya. Oh, diperkosa juga. Namanya itu Son dan Cho, sang pemuda simpatisan Jepang. Bersama Alamanda, kita menjalin pernikahan bahagia hingga suatu saat ia mengenakan celana dalam ziarah. Nah ini saya masih agak rancu ya kalimatnya ya. Celana dalam ziarah. Ya? Si Alamanda ini. Jadi ini kan menceritakan menceritakan si anak-anaknya Dewi Ayu ya. Terus yang kedua itu Dinda. Dinda itu menjalin cinta dengan Kemerad Kliwon. Meski ia tahu Kliwon mencintai kakaknya Alamanda. Jadi si Kliwon ini mencintai kakaknya, tapi si Dinda ini memaksa untuk menikah dengannya. Nah, sementara si Maya Dewi itu dijodohkan. Ini namanya ini ya. Dengan preman kota. Aneh-aneh gitu. Ya, Kliwon. makanya ini saya bilang tadi cerita ini sedikit absurd ya. Sedikit absurd, banyak fiktifnya juga yang diceritakan oleh si Eka Kurniawan gitu. Nah, jadi si yang buruk rupa itu si Cantik, dia kan disebutnya si Cantik. Saya juga bingung, padahal di cerita novel itu dia sangat buruk rupa banget. Apa mungkin entah hidungnya itu kayak selongsong apa gitu ya, terus kayak telinganya Pinocchio kali. Telinganya itu kayak ya ini kuping, penyihir. Enggak, kayak apa sih, wali. Oh, wali. Digambarnya seperti itu. Wali, digambarkannya. Ada gambarnya berarti? Enggak ada, dia enggak ada gambar, cuma aja ya di deskripsi aja. Jadi si Cantik itu yang bener-bener digambarkan di novel ini tuh bener-bener jelek banget. Bener-bener ya. Bener-bener jelek banget gitu. Bener dua.
Bawah hidungnya itu seperti colokan listrik. Waduh. Katanya. Telinganya itu seperti gagang panci. Waduh, apalagi? Bayangin. Dan mulutnya itu bak lubang celana babi. Wah, Kebayang nggak saking jeleknya? kebayang sih. Dia malah kebayang kayak di BSD tuh. Apa tuh? Kan di BSD itu bagus gitu, Pak. Saya kan mikirnya begitu. Apa Ya, ya? maksudnya kalau dia hidup di BSD bagaimana ya? Gitu. Oh. Itu maksudnya. Kok saya nggak dong? Oke, terus Lanjut. lanjut ya. Nih, saya juga menuliskan kutipan Kutipan dari Dewi Ayu. Ini yang tadi pertama saya bilang ya, jadi menjadi pelacur itu, menjadi pelacur bukanlah pilihannya, tapi ia sadar juga bahwa itu adalah jalan keluar agar bisa bertahan. Bertahan hidup. Iya, betul sekali. Agar dia bisa bertahan. Jadi apa namanya, si Dewi Ayu ini memang benar-benar kayak wanita yang sedang dijajah saat itu. Jadi dia itu diperkosa wanita tawanan ya. Wanita tawanan, Oh, tawanan bahkan si Dewi Ayu ini menjadi wanita yang apa ya bahasanya, menjadi pelampiasan orang-orang kolonial saat itu. Bahkan gerilya Indonesia pun itu menyetubuhinya. Orang Indonesia juga? Iya. Jadi mereka, si Dewi Ayu ini menjadi tahanan hawa nafsu mereka. Jadi orang tahan kolonial untuk itu. dijadikan hasrat. Iya, hasrat seksual orang-orang kolonial. Itu gilanya itu. Gila. Makanya yang terakhir ini si cantik ini, karena dia ngerasa seperti itu, dia itu pengen si jabang bayinya itu benar-benar mati, gitu. Meninggal aja. Pengen benar-benar meninggal. Makanya dia meminum alkohol, meminum racun, tapi nggak mati-mati, dan keluarnya itu tadi sangat buruk rupa. Sangat si cantik buruk ini. rupa. Berarti itu kalau Betul. misalnya gugur bisa tuh nggak jadi anak kan? Iya, betul. Jadinya Ya nggak jadi apa-apa. aduh, saya agak ngelek nih. Lanjut, Bro. Lanjut, apa lagi nih? Ini kan kita tadi sudah menjelaskan ya si alur ceritanya tuh, Ya, betul. tokoh-tokohnya dan lain-lain. Nah, ini kalau soal kerelatean nih di novel ini dengan zaman sekarang atau dengan lingkungan-lingkungan kita di kampus lah, ayam kampus dan lain-lain, ini apa? Menurut saya ini Nggak, saya kayak nanya apa dulu nih, dari ayam kampus itu apa? ayam kampus tuh, jadi saya pernah Jadi apakah ada ayam di kampus atau seperti apa? bukan, jadi kan di kampus kita ada tetangga tuh, nah tetangga pelihara ayam gitu. Oh, gitu. Jadi masuk kampus tuh. Ayamnya masuk kampus, nggak dikeluarin aja gitu. Nah, tadi mau saya sembelih kan punya orang. Ya gimana tuh, Pak? Soal dia Jadi, relate apa ya, zaman sekarang? Teman-teman, saya nyaranin untuk kalau yang suka sastra, baca deh novel cantik itu Luka ini, karena memang pembelajaran di dalam novel ini tuh lumayan cukup bagus. Lumayan cukup bagus juga ya, bahwasanya Lumayan apa banget nih? ya sangat, Sangat. karena memang udah mendapatkan penghargaan Oh loh. iya. Udah mendapatkan penghargaan, dan 30 diterjemahkan dalam 30 bahasa. Luar biasa kan? Iya kan. Dan novel yang lain belum tentu. Novel yang tuh? lain belum tentu bisa dihargai seperti itu. Iya. Bisa dihargai berapa ratus ribu kali. Nah, ini juga murah belinya, Mas. Berapa tuh? Bisa penghargaan, bukan dihargain duit. Saya kira harga. Gue cemes lagi nih. Aduh, sakit. Gitu. Jadi saya harapkan teman-teman bisa baca ya. Mungkin Bisa dong, masa nggak bisa? penjelasan saya ini agak sedikit ngejelimet, Iya. sedikit muter-muter, karena memang hostnya aja agak nyeleneh juga ya. Jadi Iya. saya bingung nih. Jadi kita Dia kan nanyanya dari mana dulu nih? biar nggak terlalu serius sih, Pak. Ini Jadi, pasti saya yakin views-nya paling banyak. Ya, relate-nya di dalam kehidupan, bahwasanya apa ya sisi positifnya ya, maksudnya pesan dari Iya. dari saya sang pembaca gitu. Hmm, Bahwasanya kita harus tetap menghargai apa yang diberikan Tuhan. bukan Tuhan ya, Jadi apapun itu kenikmatan yang diberikan Tuhan, itu tetap kita harus menghargai. hargai. Gitu loh. Yang kedua juga, ini di sini tuh jangan sampai kita melakukan hal-hal negatif kepada kepada semua orang lah, gitu kan. Di sini kan kayak emansipasi perempuan juga, terus kayak penindasan terhadap perempuan. Iya, feminisme di sini ini tuh. ya. Iya.
penindasan terhadap perempuan juga ada di sini. Terus apa namanya tentang yang tadi itu sejarah Indonesia juga di sini ada. Nah itu tadi lah, jadi sangat apa ya, kompleks, sangat kompleks Perumahan. sekali. Perumahan. Kompleks. Perumahan Komplek. apa perumahan sih? Kan kompleks. Aduh. Gitu. Ya, Terus apa lagi ya yang mau saya sepil dari novel ini? itu yang tadi Pak. Kalau misalkan kita kan banyak tuh yang Ah. di kita yang anaknya tuh ya katakanlah diberikan kekurangan. Itu kan sebenarnya dilihat dari sisi agama juga itu tuh tabungan di surga sebenarnya. Betul. Kalau kita melihat itu, Iya. memang harusnya Iya. yang saya bilang tadi, apapun yang diberikan Tuhan, mau anak itu seperti apa bentuknya, itu kan adalah titipan dari Tuhan. Bahwasanya mungkin ketika kita mendapatkan anak itu, kita mengurusi dia, itu nilai ibadah kita di situ adanya. Iya. Kita kan Jadi di dunia seperti punya anak disebutnya anak luar biasa. Di Nah. dunia kan kita mungkin malu apa gitu, tapi kan dia kan punya tiket khusus di surga. ya, Pak? Nah, itu. Jadi si anak itu nanti yang membawa dia kan, Iya. yang membawa dia ke yang lebih bagus lah di Iya. sana. Kayak gitu. Nah, banyaknya sekarang, zaman sekarang nih, Iya. jangankan punya anak yang Yang kayak kurang gitu ya, bahkan yang punya anak yang bagus aja kadang suka ditinggalin. dibunuh ditaruh di kresek Ya, tuh. itu ya Pak ditaruh kita- di kresek, Pak dikeronjo ya, soalnya di serang. Kresek. plastik itu, Oh, plastik. Saya kira Plastik. kresek di serang bukannya. Batu Pak Haji. Batuk Pak Haji. Gitu. Jadi ya pokoknya harus tetap apa namanya bersyukur. Ya, pokoknya Apapun bersyukur. ya. Jadi poin Berarti ini dari mengajarkan banyak bersyukur, harus harus bersyukur ya. harus bersyukur, harus Bersyukur, menghargai, bersyukur. harus menghargai kepada semua orang. Iya. Harus menghargai kepada semua orang, ya tentunya harus menghargai dari karya-karya orang juga. Pesan-pesan, Bro, terakhir. Pesan-pesan Biar bukan anak-anak, kita kan belum bapak-bapak. Biar adik-adik kita nih pada punya minat baca yang bagus Ah. gitu. Jadi pesan-pesan apanya nih? Ya pesan-pesan buat adik-adik kita Tentang tentang sastra. tentang sastra, bagaimana biar mereka tuh tertarik baca gitu. Sebenarnya ngebaca itu kan hal yang paling jenuh Betul. di zaman sekarang. Apalagi kita di era gadget, di era media sosial. Jadi bisa dibilang 1001 bahkan 101 lah gitu. 1100. Bahkan ya bisa dibilang 100 orang, satu orang yang apa namanya yang hobi membaca, karena kebanyakan sekarang lebih ke media sosial. Medsos sekarang. Iya, lebih ke media sosial. Jadi TikTok, kayak ya. joget-joget Nah. dan lain sebagainya. Ya tren-trennya seperti itulah sekarang lah, Yoi. mengikuti artis-artis papan atas. Nah, maka dari itu teman-teman cobalah sempatkan untuk membaca agar si pengarang-pengarang ini lebih giat lagi untuk menerbitkan cerita-cerita yang lain. Bahkan tidak sedikit juga nih si pengarang-pengarang banyak yang dihargai, kayak novelnya itu diangkat menjadi film di bioskop. Kan banyak juga tuh. Ini juga bisa jadi apa namanya Nah, saya- bahan betul. referensi teman-teman. Jadi saya juga berharap nih semoga aja novel cantik itu luka ini diangkat ke bioskop, ke layar lebar. Oh iya, biar semakin menarik perhatian Betul. anak-anak ya. Jadi jangan cuma film kayak cinta-cintaan yang kayak Iya. gitu dan sebagainya lah. Apalagi film-film yang kebanyakan sekarang kan iya. survei di bioskop tiap hari tuh pasti film horor itu nggak lepas Iya. ya. Pasti ada terus gitu. Karena Makanya- teman-teman begini. Jadi lebih kayak gini tuh kita harus bisa menghargai menghargai karya seni orang. Nah, ini Gitu. Jadi saya berharapnya sih semoga si novel cantik itu luka ini benar-benar diangkat ke layar lebar, terus bisa Novelnya dirasakan, rame, karena ya. itu tadi saking kita nggak mau ngebacanya, mungkin dengan metode kita menampilkan gambar visual gitu kan, mungkin banyak yang tertarik. ya Gitu. kayak film yang banyak ya, yang tadinya novel di film pun akhirnya novelnya juga jadi Banyak jadi novel best seller, lain. bahkan Iya. contoh nih ya itu tadi Gadis Ya, Kretek. nggak usah disebut lah yang lain ya. Terus kayak Dilanti. Nah. ini di sensor ya. Ya. Di titlan Iya. gitu kan. Mariposa Tit. Sebut aja semuanya.
Ya pokoknya yang penting kan kalian mau baca kita mah ya. Gitu. Jadi itu tadilah seputar ya, selintas Selintas yang dua yang lintas, ya. yang saya resap dari si novel ini Iya. mungkin nggak lengkap banget ya, mungkin nggak lengkap banget dan silakan teman-teman baca sendiri Beli novel murah ini. berapa nih harganya, Pak? Saya lupa lagi. Tapi nggak lebih dari 100 kan? Nggak lebih kayaknya. Nah, Nggak lebih. Silakan dibaca novel ini biar teman-teman kayak bener nggak sih gitu ya, silakan dibeli dan silakan dibaca. Kalau memang penjelasan dari saya kurang banget gitu, karena memang ya itulah keterbatasan saya, keterbatasan waktu kita juga. keterbatasan saya juga untuk memaknai 503 halaman ini gitu. Bagi ini untuk banyak ambiguitas ya, Pak, saya lihat. Betul. Karena itu tadi si novel ini tuh kayak berapa halaman itu menceritakan si anak A. Oh iya. Berapa halaman lagi menceritakan si anak B. Berapa halaman. Jadi semua yang ada di semua semua tokoh yang ada di sini tuh porsinya itu seimbang. Seimbang ya. Porsi ceritanya seimbang, tidak ada yang terlalu berlebihan, tidak ada yang terlalu menonjol banget. Itu ceritanya seimbang banget dan teman-teman itu ketika membaca, wow deh, pasti diajak untuk untuk berimajinasi yang lebih banget gitu di novel ini. Nah, Kayak gitu. teman-teman, benar kata Mas Denny tadi ya, bahwa novel itu kalau kitanya sudah tertarik pasti seperti Mas Denny tadi, kayak Betul. ini tuh awalnya kita biasa aja tapi lama-lama jadi tertarik. Ya pokoknya dibeli bukunya nih. Ya. Tadi kan udah saya kesono ya, nggak usah lah sekarang. Ya Mas Ya. Denny, terima Oke. kasih. Teman-teman, cukup sampai di sini. Saya Dero dan ini Saya Denny Purnama, salam ngobras. ngobras terus. Ya, dadah. Bye-bye. Berapa menit? Waduh, Pak, banyak amat. Banyak amat 40 menit. Edan. Heard promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I felt was bliss, but you were never there, you were never. I want us to be what we used to be this night.